Halo semuanya, selamat datang di IndieBiz Talk. Pada kesempatan kali ini, kita ada narasumber yang kebetulan berkecimpung di dunia bisnis dan sangat masih muda. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, terima kasih Farhan atas Ya. kesempatannya. Perkenalkan semuanya, nama saya Zerlinda Ali. Dan sekarang saya lagi magang sekaligus freelance dan punya bisnis juga. Oke. Mungkin sekarang nih lagi kesibukannya apa nih? Oke, tadi mungkin sempat di-spill sedikit ya, saya tuh lagi magang di Jakarta dan sekarang Ya. karena PP Bogor Jakarta ya, Hmm. jadi lumayan hektik nih weekdays-nya gitu. Nah, Ya. dan untuk kerjain freelance dan bisnisnya itu biasanya saya sambil-sambilan aja, kayak misal pas pulang dari magang itu ngerjain bisnis. Kebetulan saya reseller juga, reseller dari brand fashion, kemudian ada brand body care, skincare juga. Ya. Nah, kalau freelance-nya itu biasanya aku kerjain pada saat weekend kayak Ya. gini nih. Biasanya Hmm. aku stok konten karena kebetulan yang aku pegang itu ada 3 brand. Oh, 3 brand. Tiga brand dan semuanya itu ada di lini bisnis yang berbeda. Ya, Ada ya. klinik psikologi, Hmm. ada kerajinan tangan, sama satu lagi itu bakery cookies gitu. Oh, iya, iya, iya. Mungkin awal mulanya terjun di dunia bisnis khususnya reseller gitu. Awal mulanya Hmm. sejak kapan gitu? Mungkin bisa diceritain. Oke, mungkin bakal panjang sih sebenarnya ya Ya, kalau nggak apa-apa. diceritain semuanya. Cuman Ya. singkat cerita aja nih, singkat cerita itu pertama kali aku mulai berbisnis. Kalau dulu mungkin karena masih kecil kita bisa bilangnya jualan aja kali ya. Ya. Jualan itu mulai dari kelas 4 SD. Jadi kelas Hmm. 4 SD itu aku mulai dari menjahit, bikin Oh. pouch-pouch gitu dari Iya, kain iya. flanel. Jadi dari situ tuh aku mulai suka nih, aku jualin ke teman-teman, terus mereka request pre-order dan lain-lain. Dan akhirnya pada saat pandemi itu aku mulai bisnisnya mulai meranah ke online. Aku mulai Iya. taruh produk di marketplace, terus aku mulai buka-buka bazar juga. Misal lagi ada event di sekolah atau event di masjid dekat rumah, itu aku suka banget buat ikut-ikut bazar kayak gitu. Tapi itu keren sih menurut aku karena masih kelas 4 SD ya. Ya, Tapi udah Masya kepikiran buat Allah. bikin bisnis gitu. Mm-mm. Keren sih. Terus mungkin strateginya untuk memasarkan produknya itu gimana tuh? Kalau untuk Oke, sekarang sih. sekarang ya Iya. kalau strateginya sekarang itu karena mungkin social media lagi gencar banget ya, dan mungkin engagement setiap platform itu berbeda-beda gitu. Dan biasanya yang aku pakai itu Instagram, Iya. TikTok kayak gitu tuh buat aku nge-spill produk-produk aku, tapi secara soft selling. Farhan, jadi Iya. nggak yang terlalu menjual banget, halo aku jual ini, enggak sih. Aku kayak lebih Oh. ke bikin a day in my life mungkin, terus Iya. nanti diselipin spill produk aku, atau mungkin aku bikin konten behind the scene. Iya. Jadi behind the scene ketika lagi packing orderan kayak gitu, atau pas lagi restock barang dagangannya, Iya. atau misal point of view mahasiswa sekaligus business owner sama freelance. Itu kan kadang orang lihat, ih hektik banget nih. Iya, Jadi itu hektik. kadang kayak sebuah apa ya, topik yang orang tuh lagi suka tonton adalah ngelihat kesibukan orang lain. Kadang Iya, tuh kayak benar gitu banget. sih. Nah, karena aku megang brand juga, freelance itu aku jadi social media spesialis. Jadi aku harus apa ya, harus pinter-pinter bagi waktu sih. Iya. Iya itu. Bagi-bagi waktu yang membuat aku tuh kadang kalau lagi sakit harus dipaksain tetap ngerjain dong. Kan Oh, tuh iya. kayak klien nih, kayak aku nggak boleh tinggalin tanggung jawab aku Iya. gitu. Mungkin dari aku bingung nih. Misalkan reseller, dropshipper sama afiliator ini sebenarnya apa gitu? Aku masih bingung bedanya gitu. Oke, mungkin sekarang tuh lagi rame affiliator ya. Kalau misalkan orang-orang kayak di platform-platform TikTok kayak gitu-gitu tuh mereka suka banget nge-spill kode referral. Nah, itu Oh, affiliator. itu afiliator. Jadi nanti orang itu mempromosikan kode referralnya agar orang lain meng-check out produk itu dari link yang dia sebarkan itu. Iya. Jadi itu affiliator. Nah, Oh. nanti dia bakal dapat komisi dari situ tanpa harus nyetok barang. Oh. Jadi intinya kayak itu tuh adalah sebuah strategi bisnis yang sangat simple ya, Sangat bisa simpel. dilakukan di mana aja, tinggal modal promosi doang, tapi orang bisa dapet cuan kayak gitu. Nah, tadi apa?
affiliator atau reseller sama distributor. Oke. Nah, kalau reseller itu biasanya dia mirip distributor, tapi bedanya dari mereka berdua itu, kalau reseller biasanya target penjualannya atau target pembelian dia ke pusat, ke ownernya itu nggak sebanyak distributor. Biasanya distributor itu menguasai satu wilayah, misal distributor Banten kayak gitu ya. Nah, itu nanti berarti dia menguasai wilayah Banten dan para reseller ordernya berarti ke distributor Banten. Jadi kayak lebih ke tingkatannya aja sih, kayak distributor, agen, reseller itu kayak mereka satu rumpun mitra dalam suatu brand, tapi bedanya hanya di tingkat target penjualannya sama tekanannya sih. Pressure-nya pasti bakal beda-beda kayak gitu. Tapi untuk awal-awal nih, kalau misalkan kita mau masuk ke dunia afiliator, reseller atau dropshipper tadi, mungkin kita perlu ini kali ya, personal branding dulu nggak sih? Nah, iya itu perlu banget sih. Nah, personal branding terutama mungkin zaman sekarang banyak juga ya kayak Gen Z atau misal ya generasi apapun lah ya yang platform sosial medianya itu dibuat misterius gitu, kayak kayak di apa? Di private gitu ya. Di private, jadi nggak ada foto profil nah, gitu. Ya itu kadang sebuah fenomena juga. Jadi kayak orang tuh sekarang lagi gencar-gencarnya personal branding, tapi mungkin banyak yang malu atau takut mulai dari mana gitu ya. Nah, mungkin pertama itu sebenarnya personal branding itu dari diri sendiri. Kita itu mau dilihat audiens atau followers itu sebagai apa. Contoh, misal aku ingin dilihat followersku sebagai mahasiswa, sebagai freelancer, sebagai business owner juga. Dan itu semua suatu rumpun yang akan aku terus bawa di setiap konten aku. Jadi kayak biar orang tuh nggak lupa gitu loh sama personal branding aku. Nah, kadang orang juga ngelihat dari sisi visual, penampilan. Saya nih Zerlyn misal kayak emang hari-harinya pakai abaya, pakai gamis. Jadi kayak orang tuh tidak kehilangan akan figur itu gitu. Itu tuh salah satu bentuk personal branding juga gitu. Kayak ada mungkin artis yang memang sengaja dibuat rambutnya botak. Nah, itu tuh sebuah personal branding juga. Personal branding karena itu gitu. Jatuhnya itu keunikan kita itu jualan kita sebenarnya. Kita menjual diri kita di sosial media sebagai apa, itu yang membuat orang tuh ingat kita gitu. Mungkin aku minta ini sih tipsnya. Kalau misalkan aku mau join juga nih menjadi reseller atau afiliator, mungkin apa yang perlu disiapkan gitu, misalkan apakah kita butuh modal buat menjalankan sebuah bisnis itu atau gimana gitu? Oke, sebetulnya tips dari aku, di samping modal ada hal yang pertama, yaitu tekad. Jadi kalau misalkan kita punya tekad tapi kayak nanti di tengah jalan itu belok, itu kita tuh jadi tahu nih, oh kemarin tuh aku mau mulai bisnis ini itu karena tekad ini loh. Apa sih visi misi kita tuh mau mulai sesuatu usaha gitu kan. Jadi kayak kita tuh tahu baliknya harus kemana dan tujuan kita memulai suatu bisnis ini tuh apa sebenarnya kayak gitu. Dan kalau misalkan mau jadi affiliator, itu tips dari aku adalah mulailah membuat konten, bukan sekedar merencanakan. Mungkin kalau misalkan bahasa itunya kayak stop planning, start recording kayak gitu sih. Jadi kayak kita tuh yaudah record segala aktivitas kita di hari itu, entah nanti hasilnya gimana dan dieditnya kapan, itu tuh stok bahan kita konten nanti kita edit loh buat nanti promosiin barang yang mau kita affiliaterin kayak gitu. Jadi kadang kita tuh kebanyakan merencanakan gitu loh. Kebanyakan teori, kebanyakan mikir gitu, tapi hasilnya nggak ada aksi gitu. Nah, aksinya itulah kapan sebenarnya gitu kan. Kita tuh memulainya tuh sebenarnya gampang, dan yang susah itu istiqomahnya sebenarnya. Yang susah itu untuk mempertahankan kita masih bisa sustain, kita ngelakuin itu tuh terus berjalan continuous kayak gitu. Kadang kita sebelum memulai sesuatu itu kadang terlalu banyak overthinking, gimana pandangan orang lain, mungkin kayak pandangan teman, ngapain sih lu kayak gitu, kayak jelek juga gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, ya yang kayak gitu-gitu sih. Menghilangkan mindset kayak begitu. Betul. Terus selama Zerlyn berkecimpung di dunia reseller tadi, mungkin apa gitu hambatan atau tantangannya gitu? Oke, mungkin hambatan yang aku rasain dari dulu sampai sekarang tuh mungkin di waktu kali ya, time management. Kadang kita tuh terlalu ke forsir gitu. Aku kayak
weekdays aku ngerjain kerjaan magang, terus Iya. nanti weekendnya aku ngerjain kerjaan freelance, belum Iya. lagi ngurusin stok produk di rumah yang belum habis-habis gitu kan, kita sebagai reseller juga. Nah itu tuh di waktu sebenarnya, kadang kita nggak punya waktu buat diri sendiri gitu loh. Kayak itu tuh struggle yang mungkin anak muda, ih inilah waktunya kita tuh gimana caranya egois gitu. Iya. Egois dalam artian kita lebih mau mentingin teman-teman kita foya-foya, ibarat kata kayak ini kan berarti aku ngorbanin waktu aku dengan teman-temanku ya. Iya. Lebih memilih untuk tadi mencari cuan lah ibaratnya Iya, gitu. mencari Nah itu cuan. tuh pilihan sih, itu pilihan. Hidup itu pilihan guys. Jadi Iya. kayak tergantung kita mau pilih yang mana, dan tapi nantinya harus tanggung jawab sama pilihan itu. Jangan sampai oh udah di tengah jalan terus malah dilepas. Itu kan sayang banget ya. Iya. Jadi kayak susah sih kalau emang setengah-setengah. Cuman memang kalau dari aku selalu nerapin work life balance karena kita kan Gen Z abis Iya, ya. Gen Z abis tuh abis. pasti ngikutin namanya work life balance. Iya. Biasanya work life balance aku itu dengan aku healing, entah misal ke puncak, kan deket ya, ke Deket puncak banget. atau misal ke Sentul, atau pokoknya ngelihat ijo-ijo itu bagi aku udah healing banget Iya, sih. iya sih. Walaupun di puncak atau di Sentul bawa kerjaan ya, tetap ngonten ya itu, tapi itu menurut aku tetap sebuah trigger aku lah biar nggak mudah capek kayak gitu. Iya, iya, iya. Terus aku juga mau nanya nih, mungkin pada tahun 2025 ini reseller itu menurut Zerlin apakah masih bisa bertahan atau maksudnya masih bisa profit gitu di tahun sekarang untuk prospek dari reseller ini? Menurut aku tuh masih banget, karena reseller itu kayaknya sampai kapanpun nggak akan pernah habis. Iya. Karena produk aja setiap hari tuh pasti orang ada aja yang launching brand baru, Iya, iya. ya kan? Nah, gimana caranya biar orang yang nggak punya modal itu tetap bisa cuan? Nah, salah satunya dengan join reseller. Tapi reseller itu emang agak tricky sih. Kadang kita perang harga nggak sih sesama reseller gitu, Iya, iya. ya kan? Iya. Perang harga sama temen reseller kita, atau bahkan perang harga sama owner sendiri. Iya. Kadang ada loh owner yang kayak dia itu malah matokin harganya itu lebih murah daripada harga yang dikasih ke reseller. Misal Iya. pas lagi ada flash sale di marketplace Iya. gitu kan. Iya. Nah, tips dari aku mungkin kalau misalkan reseller baru mau digandrungi di tahun ini tuh cobalah untuk go digital. Jadi digital itu salah satu wadah kita supaya brand kita tuh lebih banyak dikenal di masyarakat. Awareness kan yang Iya, dicari. brand awareness. Nah, makanya dari itu kenapa setiap reseller ataupun semua business owner lah, mau apapun itu tingkatannya, itu tuh harus punya media sosial untuk mempromosikan dagangan mereka kayak gitu, Farhan. Iya. Jadi biar orang kalau nggak dipromosiin gimana tahu kita Iya, jualan, ya kan? Iya dong. Kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya, kita Bener. mesti tetap personal branding gitu betul. supaya apapun mau jadi reseller, afiliator, jadi kita bisa kalau udah personal branding. Betul. Iya, jadi mungkin ada kata-kata untuk anak-anak muda nih yang Gen Z mungkin ya, yang mau mulai bisnis gitu atau yang pengen konsisten gitu di hidupnya. Oke, mungkin kalau misalnya kata-kata dari aku, karena aku juga masih perintis ya, kayak jemputlah bola. Jadi jangan nunggu bola. Kalau misalkan kita nunggu kesempatan itu datang, kesempatan tuh nggak datang dua kali gitu loh. Kalau misalkan ada suatu peluang yang ada di depan mata kita, coba ambil apapun itu, sekecil apapun itu, coba ambil, karena kita nggak tahu kehidupan kita tuh akan dibawa kemana nantinya kan di kedepannya gitu. Dan itu merupakan Gen Z tuh karena kebanyakan overthinking jadi kayak gitu. Iya. Kebanyakan kayak aduh jangan sekarang, jadi aku pengen cari yang sesuatu yang lebih nyaman. Nah, coba lepas dari zona nyaman, karena menurut aku mencoba lepas dari zona nyaman itu tuh sebuah pendewasaan sih. Jadi kayak kita tuh tahu mana yang baik, mana yang enggak, dan mana yang kayaknya ini tuh nyaman gitu buat kita tuh, ini aku banget gitu. Jadi coba cari hobi kalian, apa yang bisa dibisniskan kayak gitu. Mungkin dari yang aku tangkep dari pembicaraan ini, mungkin dari reseller ya, bedanya reseller itu kita menjual barang yang udah ada kan. Betul. Lalu kita jual lagi, terus afiliator kita membuat sebuah video dan nanti kita beri link. Nah, nanti orang akan mengklik link itu dan bisa menjual barang tersebut ya. Betul. Nah, kalau distributor kita membeli barangnya juga ya, lalu kita menjual lagi. Terus saya juga nangkap bahwa
kalau misalkan kita mau berkecimpung yang kayak begitu, kita harus perlu personal branding dulu nih. Personal branding, semakin kita terkenal, mungkin barangnya lebih cepat laku terjual ya. Betul-betul. Iya. Baik, mungkin dari segmen pembicaraan kita, seperti yang dikatakan Zerlin, carilah bola atau kita menjemput bola tersebut supaya kita bisa langsung mengeksekusinya. Karena kalau kita tidak bergerak, pasti tidak ada terjadi interaksi. Seperti tagline IndiBiz, yaitu ciptakan peluang dan wujudkan harapan. Mungkin dari saya itu, saya Muhammad Farhan, pamit, dan dari narasumber kita. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.